Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Sudah siap menyambut musim tanam baru? Jangan lupa, sterilisasi lahan adalah kunci utama untuk hasil panen yang melimpah. Tahukah sahabat, tanah yang tidak disterilisasi bisa menjadi sarang hama dan penyakit yang merugikan tanaman kita. Belum lagi, gulma yang bisa menjadi pesaing berat dalam perebutan nutrisi dan air. Jadi, bagaimana cara sterilisasi lahan yang hemat biaya, minim waktu, dan tetap efektif? Yuk, kita bahas lebih lanjut dalam video kali ini. Pastikan sahabat menonton sampai akhir, karena kita akan membahas langkah-langkah mudah agar lahan tetap subur dan tanaman tumbuh sehat. Mari kita mulai. Sterilisasi lahan pertanian adalah proses menghilangkan organisme patogen, gulma, dan hama dari tanah yang merugikan petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk sahabat yang baru persiapan lahan menuju musim tanam selanjutnya, tahap ini wajib dilakukan supaya di kemudian hari tidak dijumpai berbagai masalah yang tidak diinginkan, seperti serangan jamur dan bakteri penyebab penyakit tular tanah. Selain itu, sterilisasi lahan juga bisa sebagai langkah preventif atau antisipasi dari serangan hama tanah yang tertinggal di musim tanam sebelumnya, yaitu hama uret atau hama dari keluarga moluska seperti keong, bekicut, siput, dan lain-lain. Mengingat hama tanah ini menyerangnya area akar, yang pasti pengendaliannya akan susah setelah sudah ada tanaman. Sehingga kegiatan sterilisasi ini wajib dilakukan. Tingginya serangan gulma di musim penghujan seperti ini juga akan memperkeruh keadaan pasca tanam. Selain sebagai rumah sementara bagi hama, gulma juga sebagai saingan terberat tanaman dalam hal perebutan nutrisi, air, dan sinar matahari. Selain itu, adanya gulma juga meningkatkan kelembapan area tanaman, sehingga jamur dan bakteri menjadi lebih betah. Oleh karena itu, wajib adanya sterilisasi lahan. Tahap sterilisasi lahan yang sering digunakan petani yaitu menggunakan bahan kimia hidrogen peroksida atau H2O. Hidrogen peroksida adalah senyawa kimia dengan rumus H2O2 yang berbentuk cairan bening dan memiliki sifat sebagai oksidator kuat, sehingga bisa membunuh bakteri, jamur, ataupun virus. Hidrogen peroksida memiliki sifat mudah bercampur dengan air dan terurai menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2, sehingga untuk kalangan petani penggunanya sangatlah mudah. Selain hidrogen peroksida, tidak sedikit juga petani menggunakan insektisida yang dikombinasikan dengan fungisida kontak sebagai bahan sterilisasi. Di samping kelebihan bahan-bahan tersebut dalam mensterilkan lahan seperti terkenal cepat dan ampuh, ternyata juga banyak kekurangannya. Antara lain, jamur dan bakteri baik yang menjadi tentara atau tentara bawah tanah ikut terbunuh. Oleh karena itu, apabila menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai manusia, diwajibkan untuk mengembalikan jamur atau bakteri baik, seperti dengan menambahkan pupuk Trichoderma sp, Mycorrhiza, ataupun Bacillus. Sedangkan untuk mengendalikan gulma, biasanya petani menggunakan herbisida pratumbuh maupun purna tumbuh yang jelas menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti tanah menjadi miskin nutrisi, mikroorganisme baik di dalam tanah melemah, sampai bisa mengurangi kapasitas penyangga tanah yang berdampak pada tanah menjadi asam atau sangat basah. Sebenarnya terdapat cara sterilisasi lahan yang efektif dan menguntungkan bagi petani, yaitu dengan rotasi tanam, khususnya dengan tanaman padi. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu lama
Mengingat waktu musim tanam padi saja berkisar antara 97 sampai 125 hari. Lalu, bagaimana cara sterilisasi lahan yang aman, minim biaya, dan hemat waktu? Mari kita simak dalam video kali ini. Cepat tapi tepat menjadi kata kunci yang diidam-idamkan petani dalam hal sterilisasi lahan. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, pembersihan lahan dari sisa tanaman sebelumnya adalah langkah penting dalam pengelolaan lahan pertanian untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit serta meningkatkan kesuburan tanah. Sisa tanaman yang tidak dibersihkan bisa menjadi tempat berkembang biaknya patogen dan serangga perusak. Setelah dibersihkan dan dikumpulkan, sebisa mungkin untuk sisa tanaman dibakar. Selain pembersihan lahan, juga dilakukan pelepasan mulsa dan sujen bekas musim tanam sebelumnya. Apabila dirasa mulsa dan sujen masih bisa digunakan, bisa digulung dengan rapi dan ditandai untuk mempermudah pemasangan mulsa di olahan selanjutnya. Yang kedua, pembajakan lahan menggunakan traktor. Tahap ini digunakan untuk mengemburkan tanah, menghilangkan gulma, serta meningkatkan aerasi dan drainase. Pembajakan yang dilakukan seperti olah lahan untuk tanaman padi sahabat, supaya rata dan bisa membalik tanah, sehingga tanah yang sebelumnya berada di bawah bisa pindah posisi menjadi paling atas. Yang ketiga, anaerobik disinfektasi, atau bahasa gampangnya penggenangan lahan dengan ketinggian 10-15 cm. Cara mudah ini ternyata efektif mengendalikan patogen. Kenapa demikian? Ternyata mikroorganisme tular tanah pada umumnya membutuhkan oksigen atau bersifat aerobik. Dengan penggenangan lahan, otomatis keadaan lahan tanpa oksigen atau dalam keadaan anaerobik. Hal tersebut dapat mematikan patogen tular tanah, ibarat manusia yang tidak bisa hidup di air. Berenang pun ada fase mengambil oksigen. Apabila di dalam air terus-menerus atau dalam keadaan tenggelam, pasti manusia akan mati. Begitu juga dengan patogen yang akan mati apabila tenggelam di air dalam waktu lama. Ternyata, cara pengenangan lahan ini juga efektif untuk mengendalikan gulma. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggenangan lahan mampu menghambat perkecambahan biji-biji gulma dan membunuh gulma yang sudah tumbuh. Yang keempat, pendiaman lahan yang sudah digenangi air. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, mengendalikan hama dan penyakit, serta meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Waktu pengenangan paling bagus berkisar antara 2-3 minggu. Pendiaman ini dilakukan sampai tanah benar-benar kering dan padat. Pada fase ini, secara tidak langsung kita memanfaatkan sinar matahari untuk membunuh patogen-patogen tular tanah. Nah sahabat, itulah cara mudah dan hemat untuk mensterilkan lahan sebelum musim tanam. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa memastikan tanah tetap subur, bebas dari hama dan penyakit, serta siap untuk hasil panen yang lebih maksimal. Ingat, pembersihan lahan, pembajakan, penggenangan, dan pendiaman tanah adalah kombinasi yang efektif untuk mendapatkan tanah yang sehat dan siap ditanami. Jangan lupa untuk selalu menerapkan cara yang ramah lingkungan dan mengembalikan keseimbangan mikroorganisme di dalam tanah. Apabila sahabat punya pengalaman atau tips lain dalam sterilisasi lahan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama belajar dan berbagi ilmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya sahabat tidak ketinggalan info pertanian lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.